Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video ini dimulai, ayo dukung channel ini untuk terus berkembang dengan menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal informasi, pengetahuan, dan komedi seputar sipil. Bismillah, halo kawan-kawan semua dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Fahrul di Story of Sipir. Nah, masih berkaitan dengan penerimaan CPNS di tahun anggaran 2021. Kali ini saya akan membagikan informasi yang tentunya informasi ini sudah kalian tunggu-tunggu. Nah, informasi yang akan saya sampaikan ini yaitu tentang jadwal penerimaan CPNS, kemudian persyaratan terbaru, serta informasi-informasi lainnya yang tentunya informasi ini berkaitan dengan penerimaan CPNS khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2021. Nah, agar kalian tidak tertinggal informasi terbaru seputar penerimaan CPNS tahun anggaran 2021 ini, simak terus video ini sampai selesai. Nah, sebagaimana juga yang telah kawan-kawan ketahui bahwa kemarin secara resmi Kepala BKN atau Badan Kepegawaian Negara telah merilis atau mengeluarkan jadwal resmi terkait pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan PPK non-guru tahun 2021. Nah, bagi kawan-kawan yang belum mendapatkan edaran terkait jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS di tahun 2021 ini, kalian bisa download di link di deskripsi di bawah ini. Nah, bagi kawan-kawan yang akan melamar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, baru-baru ini saya sudah mengakses portal cpns.kemenkumham.go.id. Nah, jadi hari ini pengumuman terkait penerimaan CPNS di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah diumumkan secara resmi di portal cpns.kemenkumham.go.id. Jadi buat kawan-kawan yang akan melamar di Kementerian Hukum dan HAM pada penerimaan CPNS di tahun anggaran 2021 ini, kalian bisa langsung mengakses portal cpns.kemenkumham.go.id. Di portal ini juga kalian bisa melihat bagaimana tahapan seleksi bagi kawan-kawan yang akan melamar di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia pada penerimaan CPNS di tahun 2021 ini. Nah, namun sebelum saya membahas terkait tentang tahapan-tahapan seleksi yang harus kalian lewati pada penerimaan CPNS tahun 2021 ini, tentunya kita akan membahas pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada penerimaan CPNS di tahun 2021 ini. Nah, kalian mungkin bisa langsung mendownload terkait pengumuman pelaksanaan penerimaan CPNS di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini di portal cpns.kemenkumham.go.id. Nah, setelah kita lihat pengumuman penerimaan CPNS di tahun 2021 ini khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat kita lihat dalam pengumumannya bahwa jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2021 dibagi menjadi dua sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Nah, di sini mungkin kalian bisa melihat bahwa jadwal seleksi kualifikasi pendidikan strata S2 atau S2, kemudian dokter, strata S1 atau S1 atau D4 dan diploma 3 atau D3. Kemudian ada juga jadwal pelaksanaan penerimaan CPNS dengan kualifikasi pendidikan SCLTA atau sederajat. Ada persyaratan penerimaan CPNS di tahun 2021 ini di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga di sini telah dilampirkan terkait persyaratan, yang mana persyaratan ini juga banyak ditanyakan oleh kawan-kawan pelamar, yaitu mengenai ijazah. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa jika ijazah atau transkrip nilai
asli kalian belum keluar, kalian bisa menggunakan surat keterangan lulus atau SKL. Jadi ini udah menjawab pertanyaan kawan-kawan semua yang kemarin tentunya bertanya, Bang, apakah boleh menggunakan SKL atau tidak karena ijazahnya belum keluar. Nah, selain itu juga pada pengumuman penerimaan CPNS di tahun 2021 ini juga terkait tentang persyaratan tinggi badan. Nah, tentunya persyaratan tinggi badan ini juga banyak ditanyakan oleh kawan-kawan pelamar pada tahun 2021 ini, khususnya di formasi penjaga tahanan. Nah, di sini kita lihat secara resmi bahwa persyaratan tinggi badan telah berubah dari tahun-tahun sebelumnya, di mana di sini dapat kita lihat bahwa tinggi badan pelamar khususnya di formasi penjaga tahanan pria yaitu minimal 165 cm dan perempuan 160 cm. Nah, jadi informasi ini sudah resmi dan valid bahwa tahun ini untuk persyaratan tinggi badan bertambah dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, mungkin itu sekilas tentang persyaratan-persyaratan dari pengumuman yang telah dikeluarkan secara resmi pada laman cpns.kemenkumham.go.id. Jadi kalian bisa unduh pengumuman serta persyaratan yang harus kalian penuhi serta berkas-berkas yang perlu kalian siapkan. Nah, tentunya nanti berkas-berkas ini harus kalian siapkan semaksimal mungkin sehingga pada saat proses pendaftaran kalian sudah tidak mengalami kesulitan. Nah, selain itu di sini juga saya akan melampirkan alokasi untuk kawan-kawan yang akan melamar di formasi penjaga tahanan pada penerimaan CPNS di tahun anggaran 2021. Nah, jadi untuk alokasi penjaga tahanan pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, kalian bisa melihat di website cpns.kemenkumham.go.id atau nanti akan saya lampirkan pada deskripsi video ini. Nah, itu dia sekelas informasi terbaru terkait penerimaan CPNS di tahun anggaran 2021 khususnya di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Nah, bagi kawan-kawan yang akan melamar pada penerimaan CPNS di tahun 2021 ini khususnya di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, kalian harus semangat dan pastinya kalian harus pastikan bahwa berkas-berkas kalian itu sudah siap dan lengkap. Dan tentunya pada saat kalian melakukan pendaftaran, isilah biodata diri kalian sesuai dengan data diri kalian masing-masing dan isi dengan teliti. Oke, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.